Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati teman-teman media cetak elektronik. Sidang Kabinet Paripurna tadi disampaikan oleh Bapak Presiden. Yang pertama terkait dengan situasi ekonomi global yang diikuti dengan inflasi yang terus meningkat dan potensi resesi global itu ada di depan mata. Tentu dilihat dari segi supply side itu kenaikan tajam pada beberapa komoditas, terutama komoditas energi dan terganggunya rantai pasok global. Dan kemudian beberapa negara menggunakan kebijakan pengetatan baik dari segi suku bunga, namun di lain pihak ekonomi yang sedang berkembang ini perlu likuiditas. Sehingga tentu berdasarkan laporan per sampai hari ini, laporan yang masuk bahwa tentu IMF sendiri merevisi daripada pertumbuhan ekonomi nasional, di mana IMF memprediksi dari segi pertumbuhan ekonomi global di tahun ini diperbaiki dari 3,6 menjadi 3,2%. Nah, tentu beberapa resiko yang perlu diperhatikan, antara lain terkait dengan perubahan iklim, di mana terkait dengan perubahan iklim terjadi gelombang panas dan kebakaran hutan itu di Eropa, cuaca ekstrim termasuk di Amerika, permukaan air lanjut dan banjir, juga terkait kekeringanan dan krisis pangan. Nah, tadi Bapak Presiden juga menyampaikan IMF sudah ada 28 negara yang masuk untuk memperoleh bantuan IMF, dan 14 sudah masuk dan 14 dalam proses. Dan tentu ini magnitudenya lebih besar daripada krisis di tahun 98, di mana krisis di tahun 98 itu di beberapa negara ASEAN. Nah, tentu Bapak Presiden juga mengingatkan untuk mengambil kebijakan secara berhati-hati, seperti yang terjadi di Inggris misalnya, kebijakan yang dibuat yang membuat pound sterling jatuh. Nah, kita lihat Indonesia sendiri depresiasi rupiahnya 6%, namun relatif masih lebih tinggi dari berbagai negara lain, termasuk Kanada, Swiss, Nepal, Malaysia, Thailand, juga termasuk Inggris, sehingga relatif Indonesia lebih moderat dibandingkan dengan beberapa negara lain. Nah, kemudian juga Bapak Presiden mengingatkan terkait dengan realisasi belanja. Per 31 Agustus, realisasi belanja Kementerian Lembaga adalah 575,8 triliun, di mana belanja pegawai sekitar 170,5 triliun dibandingkan tahun lalu, year on year ini naik 4,8%. Kemudian belanja barang itu sebesar 221,9 triliun, yang terdiri dari belanja barang lain 161 dan PEN 60,9. Dan ini pemanfaatan antara lain di Kementerian Kesehatan, itu Kementerian Kesehatan untuk klaim pasien, insentif nakes dan vaksinasi. Kemudian untuk Kemenhan 24,3 antara lain untuk alutista. Kemudian juga di Kemenq terkait dengan biodiesel dan beasiswa LPDP, dan Kementerian Agama terkait 13,4 terkait dengan BOS. Nah, belanja modal ini sebesar 87,4 triliun. Ini juga pemanfaatannya antara lain untuk peralatan dan permesinan 39,9 triliun, ini di Kemhan dan di Polri, kemudian di gedung bangunan 10,5 triliun, kemudian jalan jaringan irigasi sebesar 30,3. Kemudian juga dilaporkan bahwa realisasi APBN itu pendapatan negara sampai bulan Agustus 1.764,8 triliun atau 49,8%, penerimaan perpajakan 1.378 atau 53,2%, penerimaan pajak 1.171 atau naiknya 58% dibandingkan tahun lalu, kemudian bea cukai kena 206,2 atau 30,5%, kemudian PNBP itu sebesar 386 triliun atau 38,9, sedangkan belanja negaranya adalah 1.657, sehingga terjadi keseimbangan primer sebesar 342,1 triliun, dan Indonesia per Agustus
surplus 107,4 triliun. Nah, kemudian Bapak Presiden juga mengingatkan terkait dengan ketahanan eksternal kita, walaupun terjadi goncangan, namun indikator eksternal kita relatif kuat. Dari volatility index kita sekitar 30,49 atau dalam range indikasi 30. Kemudian terkait dengan level index exchange market pressure, kita juga di angka 1,06 atau di bawah 1,78. Demikian pula juga dengan perbandingan kredit default swap, kita yang relatif lebih rendah dari Meksiko, Turki, Brasil, dan Afrika Selatan. Jadi secara eksternal kita terjaga, namun kita harus menjaga terjadinya capital outflow. Nah, ini yang harus dijaga dari aliran modal asing saham dan juga SBN yang keluar. Jadi ini kita lihat dari segi modal saham ada capital inflow 72,2 triliun per September 2022 dan net outflow-nya ada 150 triliun antara Juni sampai dengan September sebesar 150,68 triliun. Nah, ini tentu perlu diikuti dengan kebijakan yang betul-betul diprioritaskan kepada sektor-sektor baik itu energi, pangan, dan di situ Bapak Presiden juga mendorong bahwa kredit usaha rakyat itu dilanjutkan ke depan dengan bunga yang 6%, namun untuk sektor pertanian bunganya diminta dipertahankan di 3%. Dan Bapak Presiden juga meminta agar khusus untuk kredit usaha rakyat diberi relaksasi daripada giro wajib minimum di perbankan GWM, di mana GWM-nya kalau bisa direlaksasi itu bisa juga untuk mendorong penaikan daripada kredit. Terkait dengan kegiatan di G20, Bapak Presiden minta agar seluruh kegiatannya disosialisasikan secara lebih baik lagi, dan tentunya terkait dengan materi diminta agar materi-materi yang akan disampaikan itu juga ada benefit ataupun manfaat bagi Indonesia selaku tuan rumah dari keluaran-keluaran atau deliverables daripada G20. Nah, terakhir terkait dengan COVID-19, tadi dilaporkan kepada Bapak Presiden bahwa secara keseluruhan dalam 6 bulan terakhir perkembangannya sudah mulai melandai dan kasus konfirmasi harian secara nasional 7 days moving average-nya ada di 1195 sehingga relatif rendah, dan berdasarkan data RT kita bisa mencapai kurang dari 1 dalam 3 bulan terakhir, dan dalam 6 bulan terakhir relatif kasus kita landai. Oleh karena itu Bapak Presiden meminta agar PPKM dievaluasi sampai dengan akhir bulan ini, dan akhir bulan depan nanti akan ditentukan terkait pelaksanaan PPKM ke depan, disertai catatan bahwa booster atau vaksinasi diekstensifikasikan di bulan November, Desember, dan Januari. Karena kalau kita bisa jaga di bulan Februari kasusnya landai, maka kita bisa lepas dari pandemi COVID ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Cukup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi Bapak mengatakan kan beberapa negara ya Pak ya akan masuk menjadi pasien IMF gitu Pak, dan sekitar 28 kalau Pak Presiden tadi pagi menyebut gitu ya Pak ya. Ya. Nah, mungkin upaya real untuk mencegah ini seperti apa Pak? Karena tadi Bapak mengatakan skop krisisnya lebih besar gitu ya Pak ya daripada yang sebelumnya pernah terjadi. Tadi saya sampaikan Indonesia faktor eksternalnya masih sangat kuat. Sehingga Indonesia adalah tidak termasuk dalam negara yang rentan terhadap masalah keuangan. Bahkan Indonesia adalah negara yang pertumbuhan ekonominya di antara negara G20 nomor 2 tertinggi setelah Saudi Arabia. Jadi dari segi faktor eksternal Indonesia aman.
Itu faktor eksternal ya Pak ya, mungkin kalau dari internalnya Pak? Dari internal kan ekonomi kita relatif kuat karena kita punya domestic market. Dan sekarang konsumsi kita menjadi bagian daripada pertumbuhan ekonomi. Apalagi diprediksi di tahun depan pun pertumbuhan ekonomi kita antara 4,8 sampai 5,2. Jadi tentu berbagai lembaga yang memprediksi tersebut melihat bahwa Indonesia relatif kuat. Cukup? Baik, terima kasih.